Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak. Terakhir kalau saya tidak salah kita bahas apa ya? Sekarang sudah ada YouTube-nya jadi gampang dicek ya. Masya Allah. Mulai kapan YouTube-nya? Mulai Syawal ya, Alhamdulillah. Jadi besok kalau mau kajian saya harus lihat dulu YouTube yang terakhir. Baik, hari ini kita akan masuk ke salah satu akhlak lagi yang harus kita hiasi, kita berhias dengan diri kita. Karena sungguhnya ikhwan, akhlak inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian yang paling berat timbangannya di kiamat nanti. Kemudian yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak ini bisa mencapai derajat orang yang sholat dan puasa sunnah. Ya, kata Nabi SAW, inna husnul khuluq la yudriku inna bi husni khuluqihi darajat sawam wal qawam. Atau kama qala. Kata Nabi SAW, orang yang berakhlak baik itu bisa mencapai derajatnya orang yang rajin sholat malam sunnah dan puasa sunnah. Ya, dengan akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu juga memerlukan usaha, jihad, kesungguhan, kesabaran. Fadhal, syukran. Oleh karenanya hendaknya kita terus-menerus ikhwah, bapak-bapak menghiasi, berusaha ya mempelajari, kemudian melatih diri kita untuk terus ya berhias dengan akhlak yang mulia ini. Yaitu akhlak, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan belum ya, yaitu husnuzan. Belum ya? Ya, pokoknya belum aja Ustaz. Ya. Taib, husnuzan ya ikhwan. Kemarin kan tentang, kalau saya tidak salah, tentang al-jud wal karam. Ya, wal badal, yaitu kedermawanan kalau saya tidak salah terakhir ya. Sekarang husnuzan. Ya, karena ini berdasarkan abjad Pak ya. Ja, judun. Nah sekarang ha, husnul khuluq. Jadi ini kitab ini berdasarkan abjadiyah. Dari alif, ba, dan seterusnya. Sekarang husnuzan. Ya, berbaik sangka. Nah apa itu artinya zon Pak? Ya, zon itu di sini disebutkan ya, secara bahasa artinya syakkun wa yaqinun, antara ragu-ragu dan yakin. Ya. Illa annahu laisa biyaqinin 'yan. Namun hanya saja bukan keyakinan yang mantap yang bisa disaksikan dengan kepala. Kan yang paling tinggi kan ainul yaqin. Itu ilmu yang paling tinggi, kita ngelihat langsung. Ya. Nah. Tapi ini kata beliau innama huwa yaqinun tadabbur. Dia adalah keyakinan yang dibangun di atas perenungan atau ya pikiran. Kayaknya begini kali itu. Jadi kita nyambungin tuh. Oh ini. Oh pantas dia kemarin pakai baju ini. Oh mungkin habis poligami kali, kira-kira begitu. Kok enak banget, wangi sekarang, biasanya lecek sekarang. Itu dugaan. Ini poligami kayaknya ini kan. Dulu senyumnya nggak enak, kecut, sekarang senyumnya lebar terus. Ini sekarang poligami nih gitu ya. Nah, ini namanya zon. Ya, antara, jadi itu bedanya.
antara yang ragu-ragu dan keyakinan. Ini adapun secara istilah kata beliau di sini ya, az-zann huwa al-i'tiqad ar-rajih ma ihtimal an-naqid wa yusta'malu fil yakin wasyak. Jadi adalah keyakinan yang kuat tetapi ada kemungkinan salah. Jadi ada keyakinan tapi possibility-nya untuk salah itu juga ada. Beda dengan yakin yang mantap tuh. Kalau itu ilmu artinya ya sesuatu yang diyakini dengan lazim yang kuat gitu. Ya. Juga ada yang mengatakan maka ya kalau ditambahkan dengan husnuzzon ya maka tarjihu janibul khairi ala janibis syarr, menguatkan sisi yang baiknya daripada sisi buruknya. Jadi dugaan itu kan ada baik dan ada buruk. Ya, ada baik, ada buruk. Nah, husnudzon ikhwah adalah menguatkan sisi baiknya, mentarjih, ya, lebih menguatkan sisi-sisi kebaikan. Jadi membawanya kepada kebaikan. Jika kita melihat saudara kita, mohon maaf, mungkin melakukan kesalahan, kekeliruan, ya, maka hendaknya kalau orang itu dikenal sebagai orang yang baik, Pak, urifa bil khair, dikenal rajin sholat ke masjid, selama ini nggak pernah kita melihat ada keburukan yang nyata nampak di depan mata kita, masya Allah, jamaah masjid, tiba-tiba kita dengar ada isu begini, maka husnuzon adalah apa? Membawanya ke sisi positif. Oh, barangkali dia begini, barangkali dia begitu. Nah itu namanya husnuzon. Jadi tarjih, menguatkan aspek positif pada saat ada masalah atau isu, ada berita yang kita dengar tentang, nah ini tapi ya, saudara kita yang mukmin, yang orang baik, terkenal ya di masyarakat, nggak pernah kelihatan ini. Nah maka ketika ada kabar yang kita dengar, hendaknya kita mengedepankan sisi positifnya. Itu dia. Nah, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ya, ikhwan, coba deh. Satu komplek Bumi Mutiara, ada tetangga yang walimah. Maksudnya anaknya, Pak ya. Bukan orangnya. Ya, anaknya ya. Lalu semua diundang kecuali bapak. Kira-kira gimana nih, Pak? Ya, tetangga kita, kamu diundang kamu, saya kok nggak diundang ya? Ya nggak tahu. Ya kira-kira gitu. Nah, bapak apa? Nah kalau dan orang yang mengundang kita ini, masya Allah, pengurus masjid, terkenal kebaikannya, jarang kita dengar keburukannya. Kira-kira apa, Pak? Inilah yang disebut dengan husnuzon, dibawa kepada sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Ya, mungkin dia sibuk, sehingga dia lupa. Mungkin dia sibuk. Biasanya orang, Pak, kalau mantenan hajatan, Pak, boro-boro kita diingat ya, bingung masalah resepsinya bagaimana, undangannya bagaimana, belum kadang-kadang calon besan begini begitu, pusing, Pak. Ya, nah, belum calon mantu kadang-kadang udah kurang ajar, pusing kita ya. Belum jadi mantu dan ngatur-ngatur begitu kira-kira. Atau kebalikannya, belum jadi mertua udah ngatur-ngatur. Nah, ini yang kadang tidak kurang sadari. Jangan dibawa ke sisi negatifnya. Emang dia sombong, ini sentimen sama gua. Ya, mentang-mentang saya baru beli mobil dia nggak diundang. Nah ini Bapak Ibu. Nah, jadi yang dimaksud husnuzon adalah membawa perkara kepada sisi positifnya. Ya. Jadi cari alasan atau uzur yang bisa membawa hati kita lebih berprasangka positif kepada saudara kita. Tapi tentu beda ini, makanya nanti disebutkan ada husnuzon yang tidak baik. Ya, husnuzon yang tidak baik. Ketika ada indikator kuat, ya, mohon maaf, mungkin istri kita atau suami ibu ada indikator setiap malam cecetan terus di bawah selimut lagi, ya. Nah, terus ada suara
wanita yang cekikian atau apa begitu. Terus jarang pulang, pulangnya malam terus. Nah ini boleh suudzon ya. Jadi jangan suudzon seorang yang selama ini misalnya, mohon maaf, orang yang terkenal keburukannya. Ya, dia suka terkenal. Ya, mohon maaf kalau pinjam uang jarang kembali ya. Lalu kita dengar begini-begini, lalu dia mau pinjam uang kita ya, boleh kita suudzon. Ya itu ya. Jadi itu tidak boleh. Semua husnuzon. Padahal ada indikator yang kuat ya. Hanya bukan dugaan. Indikator yang kuat. Qarina yang kuat bahwasanya ini orang berbuat buruk. Maka kita boleh suudzon. Ya. Tapi secara umum. Selama tidak ada indikator. Maka yang harus kita kedepankan adalah husnuzon. Nah. Apa dalil-dalil yang merupakan targhib atau motivasi ya bagi kita untuk berakhlak dengan akhlak ini, ikhwan, kan terus terang inilah sumber segala perpecahan diawali dari sini. Ya, sumber segala kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita ini adalah itu. Hanya melihat gambar, apalagi sekarang medsos, Pak. Dia lagi foto di mana, gambarnya bagaimana, tiba-tiba wah gitu kan. Nah ini tidak boleh Pak ya, harus husnuzon. Nah, mari kita lihat di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla ya, di sini disebutkan adalah peristiwa tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Ummul Mukminin. Ketika beliau digosipkan berbuat yang tidak kepada salah satu sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Ketika pulang dari peperangan, beliau keluar dari sekedupnya atau tendanya tanpa izin, lalu para yang menandu itu atau yang di atas onta itu mengira Aisyah ada di atas, padahal beliau keluar sedang mencari kalungnya yang hilang. Ya, ketika berangkatlah pasukan, mereka nggak tahu kalau Aisyah masih ada di luar sana di sebuah sumur sedang mencari kalungnya. Maka ketika Aisyah pulang, namanya ibu-ibu ribet Pak ya. Ya, kalau ada kalung ini lama, kalau laki-laki kan praktis ya. Wajar. Maka ketika Aisyah kembali, dia mendapati pasukan sudah kosong. Maka kagetlah Aisyah. Bayangkan nih di tengah perjalanan nggak di mana. Maka beliau memilih untuk duduk di situ. Nah, ini memang cara yang cerdas. Kalau bawa Bapak hilang dari rombongan, jangan ikut mencari Pak. Pasti Bapak dicari. Ini kadang-kadang kalau saya pergi umroh, ya saya selalu katakan, Pak, kalau hilang Pak, tempat di Bapak tadi terakhir ketemu rombongan di situ aja, jangan kemana-mana. Nah ini enggak, diikut cari ya, hilang. Ya. Ya, harusnya dia tadi saya di mana? Oh, di sini tadi ketemu terakhir. Di situ. Bapak, kalau kehilangan satu rombongan, kemana Bapak mencari pertama kali? Ke tempat tadi. Terakhir di mana tadi Pak? Oh, di situ. Pasti ke sana kan? Itu cara cerdasnya Aisyah. Beliau duduk di situ. Jadi dia nggak ikut jalan. Nanti ikut jalan dia nggak tahu cara jalannya, bagaimana, sesat nanti. Maka beliau sambil ya dan terbawa tidur karena capek kan, namanya perang Pak ya, ikut rombongan perang, tidur. Maka salah seorang sahabat Safwan bin Mu'attal, ada khilaf, apakah memang beliau tertidur, ada yang mengatakan memang beliau adalah pasukan sapu bersih. Nah, tapi ada yang mengatakan beliau memang sering tidur. Nah, ya, sering tidur, apa-apa ketiduran. Nah, orang udah pergi dia masih tidur. Nah, ketemu Aisyah, lalu dia beristigha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ada ngomongan, gak ada ngobrol, gak ada mengatakan, gak ada sama sekali ucapan apapun kecuali hanya beristirja. Dan sengaja dia ucapkan istirja itu dengan keras agar Aisyah terbangun. Ketika Aisyah bangun kaget. Nah, ada seorang laki-laki, tapi dia tahu ini sahabat. Maka Safwan dengan isyarat mempersilahkan dia naik ke onta. Ontanya diturunkan, lalu dia nggak ada omongan. Lalu Safwan di bawah, Aisyah di atas. Lalu berjalan menuju ke Madinah. Anda tahu di Madinah banyak orang-orang yang hasad, dengki dengan kaum muslimin. Seperti sekarang lah, ya banyak nggak suka kalau kaum muslimin itu bahagia Pak. Sekarang ini banyak orang-orang munafik, orang-orang kafir. Nah di Madinah banyak orang munafik, mencari celah untuk menjatuhkan Nabi SAW dan kaum muslimin. Nah ini berita empuk Pak. Masuknya siang-siang lagi Pak. Sebelum duhur, pagi-pagi. Ya karena jam 9-10.
Itu waktu orang sibuk-sibuknya di pasar. Aisyah radhiyallahu taala bersama Sofwan masuk tuh. Teng teng tuh. Wah, kalau ini gosip empuk banget ini. Wah, istri Nabi sama laki-laki yang bukan mahramnya. Tuh. Bareng lagi masuk. Apa yang terjadi jemaah? Digoreng lah ini. Goreng. Nah, ya bercampur. Bahkan sebagian sahabat, bayangkan nih, sebagian sahabat ikut menggoreng juga. Ya. Ikut menyebarkan di sini. Dan Aisyah nggak tahu di rumahnya. Kapan Aisyah tahu jemaah? Karena pulang dari situ Aisyah sakit beneran, bukan sakitnya. Sakit beneran. Maka suatu malam dia minta, ada seorang budaknya beliau, dia ingin buang air, Pak. Namanya buang air, dulu nggak ada seperti sekarang, Pak. Nggak ada WC. Ya jangankan orang Islam. Tapi alhamdulillah dulu di Jazirah Arab, ketika Islam datang, Pak, diatur tuh cara buang air, Pak. Di Perancis katanya, negara Eropa yang kita anggap sekarang beradab, itu abad ke-13-14, itu baru tahu namanya ada buang air, Pak. Biasanya sebelumnya itu kalau mereka buang air, Pak, dia langsung dilempar kotorannya ke tanah, keluar ke jalan. Jorok sekali mereka. Makanya kaum muslimin ketika masuk ke Eropa, yaitu ke Spanyol, mereka tidak kuat. Kenapa? Bau-bau di sana, jorok. Nah, Islam sudah ada namanya jauhi, Allah melaknat dua orang yang kencing buang air di tengah jalan, di tempat berteduh, di tempat air mengalir. Kalau kau carilah tempat yang rendah dan tidak terlihat. Ya, saya masih mendapati ini, Pak, di kampung kami. Tahun 80-an, ya, kami kalau mau buang air, Pak, ke kebun. Ya, belum ada WC di tahun 80-an, Pak. Kita gali dulu, baru kita ini. Mohon maaf, ya, jangan dibayangkan ya. Nah, ini begitulah dulu, jadi belum ada. Nah, ini ketika itulah, nah, kakak yang menyebarkan semuanya Mistah, ya, siapa saya lupa, perempuan yang menemani Aisyah ini. Ketika itu terpelesetlah perempuan yang menemani, terpeleset. Nah, dia latah. Wailul Mistah, celaka Mistah katanya. Loh. Aisyah katakan, kenapa kok katakan celaka Mistah? Dia itu sahabat yang ikut perang Badar. Itu lihat husnuzonnya Aisyah. Jangan kok bilang celaka. Ya Aisyah, kok enggak denger berita ini? Saya enggak kemana-mana, saya enggak ini. Belum ada medsos waktu itu, Pak. Belum ada medsos ya. Ini berita udah ini. Apa itu? Maaf ya Aisyah. Ya ini saya bahasakan sendiri, Pak ya. Diceritakanlah begini. Oh, pantas Nabi kehilangan keceriaan sama saya. Sejak gosip itu beredar, Pak, Aisyah tidak pernah lagi masuk ke kamarnya, hanya beri salam terus pergi. Aisyah adalah istri yang paling disenangi, dicintai oleh Nabi SAW. Dia tanya, Nabi ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Setelah itu siapa? Bapaknya. Aisyah itu sahabat tahu kalau Rasulullah SAW dia ada di rumah di Aisyah, kan Nabi istrinya 9, Pak. Giliran tuh tiap hari. Tiap hari. Sahabat kalau mau ngasih hadiah kepada Nabi SAW, karena Nabi tidak menerima sedekah, menerima hadiah ya. Itu nunggu kapan Rasul ada di rumah Aisyah. Kenapa? Rasul SAW di rumah Aisyah kelihatan senang. Ya, maka mereka tunggu di rumah Aisyah. Nah, Mistah ya. Setelah itu kata Aisyah sendiri ketika menceritakan riwayat ini, beliau mengatakan bertambahlah sakit saya. Namanya perempuan baik-baik, Pak, digosipkan selingkuh, waduh. Pantas. Nah, dan ayat nggak turun. Ayat nggak turun, Pak, selama hampir 1 bulan. Dan Rasulullah SAW menjauh dari Aisyah. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasul sampai merasa berat, Pak, atas berita ini. Ya, sampai ada sahabat yang mengatakan siapa yang telah menyakiti Rasul? Kenapa Nabi tersakiti, Pak? Kenapa? Ya, berarti kok kita saja, Pak, kalau istri kita dituduh macam-macam, kita kan ya sakit tapi juga apa benar ya? Ini menunjukkan Nabi nggak tahu masalah gaib, Pak. Ya, wahyu nggak turun. Nah, kemudian setelah itu Allah turunkan bahkan Nabi SAW sempat bertanya kepada beberapa orang tentang Aisyah. Tuh bayangkan. Miqdad kalau saya tidak salah. Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mendapati Aisyah kecuali kebaikan. Tuh, lihat tuh. Barirah, budak yang sering membersamai Aisyah.
radhiyallahu ta'ala. Di mana Aisyah, ya wahai Barirah? Ya Rasulullah, saya tidak mendapati kecuali kebaikan. Dia lugu. Bahkan dia kasih tambahan cerita. Dia kalau lagi masak, saking lugunya, kadang-kadang dia ketiduran masaknya. Sampai kemudian ada kambing yang makan masakannya. Loh, saking lugunya. Artinya dia bukan tipe wanita yang ya PKK. Perempuan kesana kemari katanya. Ya, di rumah dia baik. Dia lugu nggak tahu yang begitu-begitulah gitu. Kecuali Ali sedikit apa katanya, ya Rasulullah, udahlah banyak wanita yang lain. Ya namanya Ali kan sayang sama Nabi SAW. Coba kalau kita punya sahabat dekat Pak, dia istri saya begini, istri saya aduh. Ya kita sebagai apa? Kadang-kadang saking senangnya cintanya kita kepada sahabat kita, ya udahlah bro, banyak kok wanita yang lain, nanti aku cariin yang hafizah. Ini kan ibu-ibu kan yang datang ya. Oh ada. Enggak jadi Bu, maaf. Itu makanya Aisyah agak sedikit namanya wanita cemburu. Dia dengar Ali mengatakan ya adalah Rasulullah, masih banyak wanita yang lain, tapi Ali mengucapkan ini sebagai bentuk cinta. Karena Rasul merasa terpukul banget, Pak. Sedih kelihatan wajahnya. Ya. Maka turunlah ayat jamaah. Surah An-Nur ayat 10 sampai 20. Ini 20 ayat, 10 ayat. Ya. Surah An-Nur ayat 10 sampai 20. Kata Aisyah, aku enggak nyangka ini sebuah ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kemuliaan Aisyah, Pak. Yang hari ini orang Syiah sampai sekarang jamaah. Mungkin ya Allah tahu bahwasanya akan ada orang yang terus mengulang-ulang kedustaan ini. Bukan hanya di zaman Nabi kedustaan ini. Ternyata terus ada yang mereproduksi terus ini. Untuk kepentingan kelompoknya. Siapa itu? Orang-orang Rafidah, Syiah. Coba Pak lihat di YouTube Pak. Dulu kita nggak tahu Syiah itu apa Pak. Mohon maaf, saya dulu waktu SMA posternya Khomeini saya taruh di waktu saya SMA ya. Namanya Ayatullah, Ruhullah. Wah kayaknya kita ya kita nggak tahu informasi tentang apa, tentang Iran waktu itu. Tahun 80-an Pak, saya masih SMA. Saya taruh tuh di menjadi idola banget. Belakangan kita baru setelah ada media sosial, ada ilmu, kita lihat di YouTube bagaimana mereka berdoa, ya Allah laknatlah Aisyah. Kemudian interaksi saya selama hampir berapa kali saya haji ya, 17 atau saya lupa. Ketemu jamaah Iran ya begitu Pak. Ya, jamaah Iran ya gitu, laknatlah Abu Bakar, laknatlah Umar. Ya ini coba lihat sahabat Nabi yang Nabi cintai dibilang laknatlah. Mereka merayakan hari kematiannya Aisyah sebagai hari raya Pak. Lalu isinya adalah kutukan, laknatan. Bapak lihat di YouTube, dan itu banyak sekali. Tapi sekarang udah mulai mereka sensor-sensor karena ketahuan belangnya. Nah kenapa ayat turun sampai dibaca? Karena akan ada terus ayat, akan ada terus orang. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, lihat nih, jika kalian tidak, mana ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah ingatkan kalian, jangan kalian ulangi ini abadan selama-lamanya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Nah, sebagian ulama khilaf apakah Syiah ini kafir atau tidak. Ulama yang mengatakan kafir berdasarkan ayat ini karena Allah katakan jika kau beriman jangan ulangi tuduhannya setelah ayat ini turun. Jika kau beriman. Maka ulama yang mengatakan mereka telah kafir berdalil dengan ayat ini. Ternyata sekarang mereka ulang-ulang terus. Aisyah ini, Aisyah begini. Pada Allah Ta'ala katakan setelah ayat ini turun. Jangan ulangi lagi itu dan itu. Kalau kalian beriman. In kuntum mu'minin. Surah An-Nur Pak ayat 10 sampai 20. 10 ayat loh Pak. Dibaca sampai hari ayat. Kata Aisyah, aku hanya berharap Nabi bermimpi. Dapat ilham bahwa aku tuh nggak begitu. Tapi ternyata Allah Ta'ala ingin memuliakan Aisyah. Dibaca Pak. Jadi ayat dalam Quran. Tuh. Tapi mereka, ya mungkin mereka anggap ini bukan ayat Quran. Kan mereka punya Quran versi sendiri katanya. Ya, mungkin ayat ini nggak ada di mereka. Wallahu Ta'ala alam. Nah hadirin muliakan Allah SWT. Nah di situ ada kalimat jamaah. Ya lihat nih. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laula idz sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira
Wa qalu hadza ifkum mubin. Lihat, ada kata-kata zon. Kata Allah Azza Jalla, mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu? Coba lihat. Ya, Allah Ta'ala katakan, ya berita bohong. Ifk itu artinya berita dusta. Sekarang ini hoax namanya. Coba lihat Pak, hoax di zaman abad ke-7, padahal hanya dari mulut ke mulut Pak. Itu luar biasa dahsyat ya. Sekarang bukan dari mulut ke mulut, dari jari ke jari. Kita share satu grup, bayangkan kalau bapak-bapak punya 30 grup. Masing-masing anggota grup ada 100. 100 orang share lagi ke grup yang lain. Cepat banget Pak. Begitu cepat sekali menyebarnya ya. Malah itu hoax. Nah, apa kata Allah? Kalian mendengar berita itu, mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tidak bersangka baik tuh, kepada diri mereka sendiri. Allah Ta'ala katakan diri mereka Pak. Artinya Aisyah itu seolah-olah diri kita, bagian dari kita. Karena mukmin itu kan seperti satu tubuh. Jadi kalau ada saudara kita, itu bagaikan kita menuduh diri sendiri. Kenapa kalian tidak bersangka baik kepada diri kalian sendiri? Maknanya Aisyah itu adalah bagian orang mukmin yang merupakan bagian satu tubuh kalian. Kenapa enggak bersangka baik? Zannal mu'minun wal mu'minat. Ya. Ya. Khaira, baik. Zanna khaira, yakni bersangka baik. Wa qalu hadza ifkun mubin. Ya, lalu kenapa mereka tidak mengatakan ini ifkun, hoax yang nyata ya. Ini dusta yang nyata. Iya, apalagi ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menuduh Aisyah jahat, Pak. Ya. Ya, apa namanya? Mungkin istri Nabi ada yang tidak beriman. Tapi tidak ada istri Nabi yang, mohon maaf, perempuan yang tidak baik. Ya, ada mungkin di antara mereka yang tidak beriman seperti istrinya Nabi Nuh. Siapa lagi? Kok istrinya Nabi Nuh? Istrinya Nabi Lut, afwan ya. Ya. Tapi bukan wanita yang begitu-begituan, enggak. Cuma hanya tidak beriman saja. Ini istri Nabi, karena nabi-nabi adalah hamba Allah pilihan. Nah ini di antara ayat yang hendaknya kita renungkan bahwasanya ya, kalau ada orang yang kita kenal kebaikannya, ini peringatan bagi kita jamaah. Jika kita mendengar kabar tentang saudara-saudara kita, apalagi kalau dia, mohon maaf, seorang alim ya, seorang orang yang terkenal di dalam masyarakat adalah orang yang banyak kebaikannya kepada masyarakat. Seperti katakanlah, mohon maaf, jamaah Masjid Al-Huda. Jika kita mendengar apalagi pengurus masjidnya, ya, orang-orang yang mau mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk mengurus masjid, padahal mereka tidak digaji, Pak, Masya Allah, Pak. Jika kita mendengar kabar-kabar, hendaknya kita husnuzon kepada mereka. Nah, kemudian juga ayat berikutnya jamaah adalah surah Al-Hujurat. Sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah ya kebanyakan buruk sangka. Jadi di sini Allah Ta'ala katakan katsiran. Jadi sebagian buruk sangka itu memang buruk. Karena memang ada yang enggak. Inna ba'dadh-dhanni sesungguhnya sebagian persangkaan itu buruk. Dosa maksud saya. Karena itu persangkaan ada baik, ada persangkaan buruk. Tapi kata Allah, sebagian persangkaan itu adalah buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wala tajassasu wala yaghtab. Jangan kalian mencari-cari kesalahan saudaramu. Wala yaghtab, jangan menggibah satu sama lain. Setelah mengucapkan husnuzon dulu. Kata para ulama, kenapa? Karena buruk sangka adalah pintu masuk ke mencari-cari aib. Setelah ada suzon, pandai ya. Apa yang kemudian langkah berikutnya? Cari-cari kesalahannya. Lihat di IG-nya, jejaknya. Oh iya betul, oh iya, tuh dicari. Nah, tidak ada orang yang nggak punya kesalahan, Bapak. Bapak kalau mau cari kesalahan saya banyak banget. Semua orang punya kesalahan. Maka kalau dicari-cari pasti ketemu.
Itulah kerjaannya media sekarang Pak. Kalau ada lawan politik yang kita benci, dicari kesalahannya. Sampai hanya masalah ringan yang memang hanya masalah mungkin KTP-nya pernah salah ini, mungkin ya. Iya, begitulah pasti ada entah kesalahan yang fatal atau kesalahan dicari-cari, mungkin pernah waktu kecil, pernah begini, pernah dicari. Pasti ketemu. Nggak ada orang. Walatis. Kenapa? Dari mana mulainya? Su'uzon. Buruk sangka adalah awal kita mulai mencari-cari aib orang. Awannya wala yaghtab, jangan ghibah. Ya ini. Maka ada kisah yang luar biasa ikhwan, seorang sahabat namanya Talha bin Abdullah bin Auf. Ya. Bukan sahabat, ini kayaknya tabi'in ya, wallahu alam. Talha bin Abdullah bin Auf. Istrinya berkata begini, aku tidak melihat katanya, ada orang yang lebih rendah akhlaknya daripada teman-temanmu ini. Katanya. Dia punya teman-teman gitu. Yang teman-temannya ini Pak, kalau lagi senang datang. Tapi kalau kita lagi susah, pada nggak datang. Wajar nggak Pak? Ini teman-teman kita waktu kita jadi pejabat, jadi lagi di atas lah banyak uang, banyak tuh yang ngumpul. Ngaku-ngaku saudara banyak Pak. Yang aku teman, tahu nggak bro, kita dulu gini bro. Wah itu yang kira-kira. Giliran kita susah, hilang tuh. Nah, apa kata Talha? Oh tidak begitu wahai istriku. Coba lihat. Tidak begitu wahai istriku. Loh apa, kenapa? Mereka itu justru baik. Loh, kaget kan istrinya. Kalau kita seperti itu gimana kira-kira Pak? Pasti sama dengan istrinya kan? Ibu juga begitu ya. Teman-teman papa itu giliran kita senang-senang datang semua, giliran kita lagi kesusahan begini nggak ada batang hidungnya. Udahlah Pak, kita nggak usah. Ini. Tapi kalau suaminya apa dia bilang? Wahai istriku, justru mereka adalah orang yang berakhlak. Dulu kenapa? Mereka datang kepada kita ketika kita kaya dan kuat untuk membantu mereka. Dan mereka tidak datang kepada kita ketika kita yakin mereka tidak bisa kita bantu mereka. Mereka nggak mau menyulitkan kita. Udah miskin jangan kita deketin. Kesian mereka nggak bakal bantu. Kira-kira begitu. Ini sisi positifnya. Bagus banget Pak ya. Iya. Mereka nggak datang itu dia tahu bahwa kita ini sekarang lemah. Nggak ada. Maka supaya mereka nggak nyusahin kita, dia nggak datang. Kira-kira begitu. Waduh bagus banget Pak. Aduh, tapi kayaknya langka ya. Yang begini-begini. Ada suami begini. Iya ya mah. Aduh udah dah, saya lab group aja deh, lab group. Mereka ini kayaknya kurang. Nah ini, pertama dalam grup-grup WA Pak, kadang-kadang ada aja yang posting ini, posting itu. Ya kita khusus, mungkin anaknya salah pencet, mungkin ini, mungkin itu. Coba kalau ada yang lab group, itu kan semua grup, ada apa nih? Kita scrolling tuh ke atas. Tadi siapa yang ngomong begini? Padahal mungkin anaknya yang pencet, mungkin dia nggak tahu. Bawa kepada sisi positif. Terutama kalau orang baik, Pak. Gak pernah komen, tiba-tiba kok keluar. Ya ini kita sisi positifnya. Atau mungkin HP-nya lemot dan segalanya. Itu sisi positifnya. Nah, hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu orang munafik juga begitu. Jadi biasanya suuzon itu lahir dari iri, Pak. Hasad. Orang munafik dulu, Pak. Kalau ada orang bersedekah, orang mukmin bersedekah dengan sedikit. Dia bilang, Allah gak butuh yang sedikit. Tuh, coba. Giliran ada yang bersedekah dengan banyak, dia bilang, oh ria nih. Gitu tuh. Semua husnuzan. Serba salah Pak. Makanya Pak, kita kalau beramal itu jangan dengerin ya. Pokoknya kita niat baik, sudah sesuai dengan syariat, lakukan. Kalau dengerin omongan orang, gak bakal berhenti Pak. Ya, pokoknya kita langkah dengan baik. Jadi kalau kita sedikit sedekahnya, dia dicibir. Sedekah padahal kaya, coba segitu ya. Aduh. Giliran besar, ria. Ya enggak Bang. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada kisah lagi. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ada seorang gubernur namanya Sa'id bin Amir bin Hazim. Ini seorang gubernur yang Masya Allah Pak. Ya katanya Umar pernah nanya penduduk Himsah. Himsah ini nggak tahu di mana, mungkin di Irak ya. Allah alam. Siapa tulis orang yang paling miskin di negerimu? Yang pertama kali disebut nomor 1 Sa'id. Ini bilang Sa'id yang mana ini? Gubernur kami katanya. Ya, kira-kira kalau kita sekarang Pak, daftar orang yang paling miskin di Bogor adalah bupatinya. Oh, ya kayaknya nggak masuk akal ya. Ya. Nah suatu ketika datang orang-orang Himsa ngaduin nih.
Terutama Pak di sini ada disebutkan nih, orang yang paling harus kita husnuzonkan adalah ulil amr. Ya, terutama katanya pada saat wabah menular. Kita harus husnuzon. Ini kadang-kadang waktu kemarin corona kan ada aja pemerintah disalahin lah, vaksinnya beginilah begitu. Ya, kita harus husnuzon. Kedepankan husnuzon. Ya, kecuali memang ada indikator sudah kita lihat dulu. Tapi yang paling awal adalah husnuzon. Nah, ini ya. Wahai Umar, gubernur kami nggak pernah keluar melayani kami kecuali sudah siang, agak siang, matahari udah tinggi. Jadi dia masuk kantor jam 10-an. Ya. Harusnya kan pagi gitu. Kedua, nggak mau terima tamu di malam hari. Gitu. 3, sebulan ada 1 hari dia nggak pernah keluar, betul-betul di rumah. Ya namanya ya. 4, pernah sering pingsan kalau dia melayani kami. Katanya. Kalau dia melayani tiba-tiba pingsan. Ini gimana ini? Gubernur kok begini? Ya. Maka Umar mengatakan, ya Allah, jangan sampai saya menyangka buruk saudaraku ini. Dia terus berusaha, jangan ya, sampai dia tabayun. Panggil itu gubernur. Kenapa kamu begini? Ini ada aduan. Ya Khalifah, ya Amiral Mukminin, saya terlambat karena saya harus membuat roti untuk keluarga aku sendiri. Karena dia miskin, Pak. Dia harus buat dulu, dia layani keluarga. Ini yang lebih utama dulu kan, dia keluarga nggak kelaparan kan. Dan dia membuat adonan. Kalau gubernur sekarang Pak nggak ada dia ngurus-ngurus sarapan keluarganya. Yang kedua, saya nggak terima tamu di malam hari karena saya khususkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ada haknya Allah. Ya, Umar terima semua, wah ya good. Kemudian dalam sebulan saya tidak melayani rakyat itu karena saya cuma punya baju 1. Sehingga kalau saya cuci saya nggak punya baju untuk keluar. Ya kalau sekarang gubernur banyak pakaian dinasnya aja miliaran katanya Pak ya. Saya pernah baca itu ya, pakaian dinas gubernur itu bisa ratusan juta, belum pakaian ini. Semua dijamin negara. Enggak, langsung dia cuci. Sehingga ketika dia cuci itu dia nggak keluar, kenapa nggak ada baju? Subhanallah, lihat nih. Kemudian yang keempat, saya pingsan karena saya sering mengingat dulu waktu jahiliyah ada sahabat namanya Khubayb yang disiksa oleh orang Quraisy dan saya tidak menolongnya. Saya merasa saya pingsan. Pada waktu itu dia jahiliyah, masih kafir Pak. Tapi sekarang setelah mukmin dia ingat-ingat bagaimana seorang mukmin disiksa di depan mata dan saya mampu menolong tapi saya tidak tolong. Kenapa waktu itu saya kafir? Kalau dia ingat itu terus dia pingsan. Maka menangislah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Masya Allah, lihat nih. Husnuzon. Coba kalau suuzon langsung dipanggil pecat itu gubernur. Nggak beres ini. Padahal baru aduan. Namanya sekarang Pak, kita rakyat itu kan kalau ngomongin pemerintah, waduh Pak paling diago. Paling hebat kalau ini. Padahal belum tentu, apalagi berita-berita hoax. Apalagi sekarang politik. Kita nggak tahu lawan politiknya ngasih berita ini, ngasih berita itu. Sekarang ini saya nggak terlalu banyak. Kecuali beberapa hari terakhir ini, saya kok sering lihat medsos ya. Kenapa saya sebagai mewakili ayah yang kehilangan anak itu kayaknya berharap Pak Gubernur kita ini ketemu anaknya Pak. Saya punya anak 7. Rasa kehilangan itu, ya. Saya jarang buka medsos, tapi sekali ini saya sering buka. Berharap apa? Anak itu ditemukan. Karena saya merasa simpati, empati sebagai seorang ayah Pak ya, seorang ibu, barangkali juga ibu-ibu merasakan kehilangan ya. Subhanallah ya. Berat memang bagi kita ketika kita kehilangan anak Pak ya. Tapi Allah Ta'ala janjikan sebuah rumah di istana di surga bernamanya Baitul Hamdi. Rumah pujian bagi orang tua yang kehilangan anaknya dan dia bersabar. Nah, semoga Allah Ta'ala berikan beliau kesabaran. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itu beberapa ayat ya Pak ya. Tentang kata Allah, ijtanibu, jauhi prasangka buruk. Kita menjauhi. Jadi kalau ada sesuatu kabar, prasangka buruk itu dijauhi. Ya, sebagian besar prasangka buruk itu akan mendatangkan keburukan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus kemudian juga ada hadis-hadis Nabi SAW tentang ini Pak. Kata Nabi SAW, iyyakum wazzan, jauhilah, waspadalah buruk sangka. Fa inna dhanna aktsabul hadis. Sesungguhnya buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan dusta. Ya ikhwan, coba lihat. Mengapa Nabi mengatakan persangkaan itu merupakan kata-kata yang paling dusta?
Ya, lebih dusta dari dusta yang keluar dari dusta yang memang keluar dari lisan kita. Jadi macam-macam dusta kan Pak ya? Ada mengatakan, saya mengatakan Pak ada kebakaran, padahal enggak, itu kan dusta. Tapi sangka buruk lebih dusta daripada dusta beneran. Kira-kira apa penjelasannya Pak? Karena jawabannya adalah karena orang yang berdusta Pak tahu bahwa dia dusta. Tapi orang yang bersangka buruk tidak sadar kalau dia sedang berdosa, dia sedang berdusta. Maka dia lebih dusta daripada dusta itu sendiri. Sama persis dengan, mohon maaf Bapak, kata sebagian salaf, ya, bid'ah itu lebih disenangi setan daripada maksiat. Kenapa? Karena orang berlaku bid'ah itu menyangka baik perbuatannya. Maka dia tidak sadar dan dia tidak mau taubat. Kenapa? Dia berbuat baik kok. Adapun maksiat, dia sadar bahwa ini dosa, maka bisa diharapkan taubatnya. Sama dengan prasangka Pak. Selama ini kita asik, bahkan kita nyaman dengan prasangka kita. Enggak taubat-taubat kita Pak. Makanya Nabi mengatakan, sangkaan buruk itu lebih dusta. Perkataan aktsabul hadis, kata beliau, perkataan yang paling dusta dibanding dusta itu sendiri. Nah, maka ini penjelasan para ulama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya ulang ya, sangka baik itu berlaku kepada orang-orang beriman. Tidak berlaku kepada orang kafir ya. Orang kafir yaitu ya, karena apalagi orang kafir yang selama ini kita kenal. Makanya Pak, kalau ada postingannya orang kafir Pak, jangan langsung percaya dulu. Kita nggak tahu, mungkin dia sedang melakukan makar kepada kita. Ya, tapi kepada orang-orang mukmin secara umum tidak boleh kita bersangka buruk. Ya, yang dikedepankan adalah mencari tahu perkara yang sebenarnya. Jangan hanya sangka ini. Dan Bapak-Bapak, sangka-sangka sekarang ini semakin subur karena adanya medsos Pak. Ini adanya medsos. Ya. Jadi ya, makanya para ulama beri nasihat Pak, jauhilah prasangka buruk. Ya, yang jika benar pun adalah kesalahan. Ya, jika benar pun adalah kesalahan. Kenapa? Hanya prasangka. Jadi benar aja salah Pak. Kenapa kita ya membuat-buat asumsi sendiri tanpa ya, apalagi jika dia salah. Ya. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan la tazunnanna bi kalimatin kharajat min imri'in muslimin syarra wa anta tajidu lahu fil khairi mahmala. Kata Umar bin Khattab, jangan engkau bersangka apa yang keluar dari mulut seorang muslim sebagai keburukan selama selama masih ada kemungkinan jalan untuk dibawa kepada kebaikan. Selama masih ada jalan kebaikan. Ya. Ya. Yang kemudian juga Pak, bersangka buruk ini mengikuti apa? Mengikuti perkataan setan. Ya, karena setan sedang mendikte agar memilih tafsiran buruk. Ya, nah, maka kecuali Bapak jika indikasinya, qarinahnya benar-benar kuat. Ya, ada benar-benar kuat, ternyata kita lihat beberapa indikator bahwasanya benar, maka itu boleh. Ya. Tapi hadirin dimuliakan Allah, terutama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya akhlak ini ada dalam rumah tangga kita Bapak. Ya, berburuk sangka kepada pasangan, ibu-ibu ya, jangan dikit-dikit periksa HP suami. Ya, ini. Walaupun nggak ada apa-apanya, tapi kita nggak nyaman Pak kalau saling meriksa. Begitu juga bapak-bapak. Ya, kecuali ada indikator tadi itu. Suami udah mulai melakukan, ya indikatornya kuat kok kayaknya dia melakukan dosa maksiat. Kita dengar ini ada indikator di rumah dia begini. Boleh kita berprasangka buruk. Tapi selama ini suami ibu dazing ke masjid. Ya, tapi pulangnya besok malam ya, jangan. Ngakunya sholat, tapi pulangnya besok malam. Nah ini Masya Allah Pak, jangan. Hendaknya Pak, suami istri ini di antara Bapak. Saya pernah ada teman hakim di Indramayu, hakim pengadilan agama Pak. Dia bilang ya itu. Dia sampai-sampai keluar jadi hakim Pak, sekarang jadi ustadz. Saya bilang kenapa antum keluar ustadz? Dia bilang ustadz, kadang-kadang kalau sidang, saya kebawa sampai rumah itu masalah. Saking beliau menjiwai persidangan,
Kadang-kadang setiap sidang, kan namanya sidang cerai pasti membuka aib kan. Nah itu dia pusing sampai di rumah. Dia bawa itu sampai ke bawah-bawah kepada istri dan anak-anaknya. Karena dia mikirin tadi itu. Nah, sehingga dia bilang saya keluar dari hakim. Ya, nah, rupanya kata beliau itu tadi, perceraian banyak terjadi karena awalnya dari sebuah prasangka. Kalau sudah jadi prasangka, gengsi untuk berubah gitu. Padahal udah dibuktikan ini enggak. Nah ini dalam pasangan Bapak Ibu, hendaknya makanya Nabi SAW mengatakan la yufrik mu'minun mu'minah. Jangan seorang mukmin mencelah mukmin yang lain. In kariya khuluqan, jika ada akhlak yang tidak baik, cari akhlak yang buruk, cari akhlak yang baiknya. Jadi maksudnya kalau ada yang buruk dari pasangan kita, udah lupakan, cari kebaikan-kebaikannya. Ya, apa ini betul-betul buruk akhlaknya, betul-betul buruk akhlaknya, Pak. Apalagi kalau cuma prasangka. Jadi kalau dan setiap pasangan pasti ada keburukannya, Pak. Nah, kalau buruk ada pun kata Nabi SAW, tinggalkan, cari kebaikannya. Yang Allah, yang lain. Tentu kebaikannya lebih baik daripada keburukannya. Kemudian juga Ibu, Rasulullah SAW ini tentang suami istri juga Pak ya. Idza qadima ahadukum lailan, jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, ya, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, janganlah ia mendatangi istrinya, ya, hatta tastahiddal maghiba wa tamtashita sya'itha. Sampai dia, istri kita itu punya kesempatan, maksudnya jangan datang malam-malam itu dalam keadaan engkau melihat istrimu dalam keadaan tidak baik performansnya Pak. Apalagi bapak-bapak mungkin 1 bulan tugas di luar kota, tentu mohon maaf Pak, ada namanya kita syahwat Pak yang kita tertahan. Nah maka kata Nabi SAW, jangan kau datangi, ya kalau sekarang sih mungkin sudah ada handphone Pak ya, gampang komunikasi. Dulu nggak tahu kapan suami pulang, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Nah kalau datang malam-malam Pak, istri lagi tidur Pak. Pertama rambutnya acak-acakan, mungkin mohon maaf ada bau tidak sedap. Namanya semua laki-laki juga begitu. Ya sampai Nabi mengatakan sampai dia sempat mohon maaf mencukur bulu-bulunya. Ya kemudian juga menyisir rambutnya kata Nabi SAW. Ya ini menunjukkan tidak boleh, apalagi kadang-kadang malam-malam kita datang. Ya mungkin ada adiknya istri kita atau apa, terus ada informasi dari tetangga. Kok saya lihat selama Bapak nggak ada laki-laki yang keluar masuk Pak. Waduh, siapa itu? Kira-kira padahal mertua. Nah ini ya. Nah ini hadirin yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Nabi SAW mengatakan, Nabi melarang seorang mendatangi istri malam hari. Apalagi kalau niatnya mencari-cari tahu. Tajassus kepada istrinya, apakah dia selingkuh apa enggak, itu ada hadis ini. Ayat naha Rasulullah sallallahu ayat ruqah ar-rajulu ahlahu lailan yatakhawwanahum, untuk mencari tahu apakah istri ini berkhianat kepada dia. Oyal tamisu atharatihim, atau untuk mencari-cari kesalahan mereka. Oh ada kan rumah berantakan, rumah ini kita sengaja datang. Nah nih kamu lihat nih, selama ini saya tinggal kamu nggak beres ini. Ya padahal dia di malam hari ya namanya. Nah ini tidak boleh Pak. Karena ini menunjukkan bahwasanya dilarang berburuk sangka. Ya. Dan itu menunjukkan buruk sangka adalah awal pintu untuk mencari-cari kesalahan istri kita. Dan juga pasangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang apa yang bisa membantu kita untuk bisa berbaik sangka? Kita sedikit lagi Pak ya, mohon maaf. Yang pertama adalah berdoa, doa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar kita diberi Allah hati yang salim, hati yang bersih Pak, hati yang selamat. Ya, dan ini doa adalah pengobatan dari segala dan pencegahan. Ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi hati yang bersih dari segala prasangka. Ya, karena Bapak Ibu banyaknya prasangka buruk membuat hati kita nggak tenang Pak. Coba bayangkan, makanya Pak sering nonton TV, nonton IG, nonton medsos Pak. Nonton hoax, nonton ini membuat kita pusing. Ya, Bapak ya. Ada teman yang Ustaz, saya sudah beberapa bulan ini nggak pernah lihat berita. Alhamdulillah merasa bahagia Pak. Karena Bapak Ibu di medsos itu hal-hal yang tidak perlu kita tahu jadi kita tahu. Artis lagi ngapain, pejabat lagi ngapain, orang selebriti lagi ngapain, semua kita tahu. Terus jadi pikiran Pak. Padahal nggak perlu tahu apa hubungannya kita dengan mereka.
Ya kan? Ya, kalau Bapak mau cari medsos yang berkaitan dengan dagangan, berkaitan dengan profesi boleh, tapi kalau ini kadang-kadang nah ini, apalagi sudah ada prasangka, maka lebih baik tinggalkan. Berdoa kepada Allah. Kemudian al-iqtida'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada datang kepada Nabi seorang laki-laki punya anak warna hitam, padahal dia kulitnya hitam. Padahal Bapak Ibu, beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kok anak saya hitam? Tuh lihat, kira-kira bagaimana Pak? Iya, mana ini? Iya. Lalu Nabi katakan, dia curiga istrinya selingkuh. Kita sama-sama hitam, sama-sama putih, kok anak hitam? Jangan-jangan tetangga ini anak tetangga. Maka Nabi mengatakan, ini perumpamaan, ini lihat indahnya Nabi SAW. Wahai, kau punya onta. Ada ya Rasulullah. Ada ontamu warnanya apa? Warnanya merah. Ya, ada enggak ontamu yang warnanya kecoklat-coklatan atau kehitam-hitam? Ada ya Rasulullah. Nah, sama itu karena apa namanya katakan irqun nasl. Irqun nasl itu adalah saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Itu adalah akar keturunan. Ya, akar keturunan. Pak, kita ini punya anak Pak beda-beda. Pak, ada yang mancung, ada yang pesek, Pak. Kalau berdasarkan itu Pak, udah kita banyak yang nuduh istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh. Kok kita sama-sama pesek, Mas? Kok anak kita mancung? Itu anaknya siapa ini gitu kira-kira. Nah, itu mungkin akar keturunannya, Pak. Sama dengan onta. Ada yang ontanya sama-sama merah, kok ada anaknya coklat, ada macam-macam. Nah, itu akarnya yang beda-beda. Jadi bibitnya memang mungkin keturunan kita. Barulah laki-laki. Lihat, Nabi membawa kepada positif. Nabi tidak mengatakan, oh iya ya, coba selidiki istrimu, mungkin kadang-kadang dia pulang malam, kira-kira gitu. Ini Nabi SAW enggak. Ini contoh bagaimana Bapak Ibu, Nabi membawakan kepada contoh para tabiin Pak. Kalau istrinya, terutama perempuan kadang-kadang suzonnya, istri kita, coba tuh tetangga Mas, kayaknya baru 2 bulan kerja jadi PNS, kok udah beli mobil, ya kan? Nah kita bawa kepada, mungkin dia dapat warisan, mungkin dia ada Masya Allah saudaranya yang ngasih ada hadiah. Itu ustadz tuh, punya pesantren, sekarang punya mobil. Padahal mungkin jamaahnya yang ngasih Pak. Kita nggak tahu namanya ustadz. Kadang-kadang ada jamaah yang berbaik hati ngeliat ustadznya naik motor, yaudah ustadz bawa mobilnya pulang. Ini kisah nyata Pak. Sejabat sendiri maksudnya. Nah ini kadang-kadang kita Pak lihat nih. Jangan bersuuzon. Contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga at-tarbiyatul hasanah lil abna. Jadi membangun, mendidik anak-anak kita di atas ini. Ya, hendaknya selalu namanya anak-anak kadang-kadang kita bangun prasangka baik. Jangan menuduh yang enggak-enggak. Kemudian ya ayyunazzil al-mar'a nafsahu manzilata ghairi. Hendaklah kita menempatkan diri sama dengan posisi orang yang kita bersangkai. Makanya Allah Ta'ala katakan, kenapa kalian tadi itu menyangka baik kepada dirimu sendiri? Itu orang mukmin. Coba Pak, kalau kita bersangka buruk kepada orang, kita bayangkan kita berada di posisi yang sama, di prasangka buruk. Maka ini akan membawa kepada keburukan. Kemudian selanjutnya hamlul kalami ala ahsani mahamil mastata' ila dzalika sabil. Hendaknya selalu membawa kepada perkataan itu kepada perkataan yang baik. Makanya para ulama mengatakan kalau ada kesalahan saudaramu, kasih uzur, 70 uzur. Ya, makanya ada sebagian salaf mengatakan orang mukmin itu selalu mencari uzur. Orang munafik, orang kafir mencari aib. Ya. Jadi kalau ada datang berita saudara kita, udah berapa hari nggak sholat ini, imannya udah. Nah kita kira-kira cari kepada hal-hal, mungkin dia sakit, mungkin dia sedang ada safar, kita nggak tahu. Ya, bisa jadi. Kita lagi pengajian tiba-tiba ada yang keluar. Ya. Harusnya Pak, adabnya kalau majelis Pak ya, Bapak Ibu, ini nggak apa-apa, kita angkat tangan. Itulah adab majelis. Dan ini majelis, jadi supaya nggak ada sangka buruk saudara-saudara kita. Ini juga Pak, jangan sampai kita menempatkan diri pada tempat yang bisa diprasangkai. Lab tanpa izin Pak. Ini sama dengan keluar majelis tanpa izin. Itu ada prasangka-prasangka yang nggak enak. Mungkin dia nggak suka sama ustadznya. Tuh, mungkin dia ini ya. Tapi kita juga yang di sini jangan.
Mungkin dia begini, mungkin mau hajat, dia mau pergi, mau safar pagi-pagi dia harus ketemu naik kereta, naik pesawat. Itu sangka baiknya. Tapi kita juga Pak, jangan menuduh. Jangan sampai kita menjadi objek tuduhan. Kalau mau keluar dari lab, dari grup Pak, izin baik-baik. Admin, Bapak-Bapak Ibu mohon izin lab ya, itu paling minimal. Supaya apa? Tidak menyisakan prasangka. Coba Pak, pernah lihat ada orang lab dari grup enggak Pak? Ada yang ngomong kan, kenapa ya dia keluar? Tuh, mewakili banget yang lain itu. Nah, maka izin. Nabi SAW pernah jalan di malam hari bersama Sofia. Karena diantarin pulang, Nabi itikaf di masjid. Pulangnya Sofia diantarin, ketemu 2 orang laki-laki di jalan, gelap-gelap lagi. Setelah ngelihat Nabi sama perempuan, tadinya jalannya santai, jalannya cepat-cepat. Kata Nabi, berhenti. Ini Sofia, istriku. Aku khawatir setan masuk ke dalam hatimu. Karena setan itu masuk dalam Adam seperti perjalanan darah katanya. Aliran darah kita. Tuh. Nabi sedang konfirmasi, klarifikasi. Jangan sampai kau sangka buruk nih. Nanti besok hoax nih. Nabi jalan sama perempuan malam-malam gelap-gelap lagi. Aduh, kira-kira. Sama kadang-kadang saya kalau jalan ketemu jamaah. Oh Masya Allah sih. Istri akhi. Oh ya istri. Kok beda sama yang kemarin Ustaz? Oh gitu. Gimana mau bedain pakai cadar gitu ya. Nah ini Pak, kadang-kadang kita perlu mengklarifikasi. Jangan sampai kita menjadi orang menuduh kita. Ya, yang enggak. Taib hadirin belakang Allah Azza Jalla, ini yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, sebetulnya masih panjang ini. Oh iya dulu juga ini Pak, lihat bagaimana ketika hoax tentang Aisyah ini bernyebar. Ini salah satu sahabat ya, yaitu Khalid Abu Ayyub ya, Khalid bin Zaid. Istrinya ngomporin, Abu Ayyub, kau nggak dengar nih gosip di luar sana? Aisyah ini. Biasa ibu-ibu kan. Ya. Apa kata Abu Ayyub? Bala, iya. Wadzalikal kadzib, itu dusta. Dusta, ma. Ya kan? Akunti anti ya ummi Ayyub fa ila dzalika? Kau berprasangka buruk? Enggak ya, enggak wahai suamiku. Ya jangan. Ya, jadi lihat bagaimana ketika gosip ini. Makanya bahkan seorang sahabat nih, veteran Badar, Mistah, ya sempat terpengaruh. Ya Mistah. Tapi ini yang luar biasa Pak. Mistah itu masih bersaudara dengan selirnya istri Nabi siapa ya? Zainab bintu Jahsy kalau saya tidak salah. Zainab bintu Jahsy. Nah, wajar dong dia membela mbaknya. Jadi Zainab bintu Jahsy dengan Aisyah itu ada, mohon maaf, rivalitas dalam mencari kedudukan di namanya perempuan madu Pak, saling. Bapak nggak bisa merasakan karena masih satu istrinya. Saya juga begitu. Jadi kita ini hanya teori saja ya. Tapi katanya begitu Pak. Kalau istri Bapak 3, 4 itu mereka Masya Allah berlomba-lomba mencari ya yang terbaik. Dan ada teman yang gitu. Iya Ustaz, saya kalau pulang dari istri yang satu, istri yang di rumah itu, mandi dulu. Bau. Padahal saya nggak bau Ustaz. Dia cemburu karena saya pulang dari istri. Dia ingin mengatakan yang sono tuh nggak beres, kamu aja bau. Selalu begitu. Saya kalau pulang dari ini dia tahu mandi dulu Pak, bau. Padahal enggak. Nah, ketika ini Pak terjadi, Zainab bintu Jahsy, iya, Aisyah sendiri yang cerita. Aisyah sendiri cerita, Pak. Ini menunjukkan kejujuran Aisyah. Itu sainganku. Justru ketika peristiwa ini apa dia bilang? Ya Rasulullah, aku tidak mendengar kebaikan kecuali dari Aisyah. Aku tidak mendengar dari Aisyah kecuali kebaikannya. Padahal harusnya Zainab bintu Jahsy, ketika peristiwa ini ada angin buat dia untuk naik daun. Apa mungkin kalau istri yang nggak baik ya Rasulullah, apa gua bilang? Tuh kan? Makanya. Tapi apa kata Zainab bintu Jahsy? Ummul Mukminin Pak. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar kecuali kebaikan. Artinya saya menutup kupingku. Saya nggak terlibat gitu. Orang cerita ini saya tutup, saya nggak mau tahu. Padahal Aisyah itu rivalnya. Saingannya dalam mencari kedudukan di hati suaminya. Makanya yang justru saudari-saudarinya Zainab ini yang kemudian kompor-komporin. Kenapa dia lagi membela Mbak Yunya? Ya kira-kira begitu. Aduh ya Allah. Saya kira cukup Pak ya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wassallam. Karena ikhwan ini ya,
hendaknya kita berusaha Pak dalam berinteraksi kita ini selalu husnuzon. Nah, tapi memang ada yang tidak boleh selalu husnuzon Pak, yaitu para penegak hukum. Ya, penegak hukum kalau husnuzon terus ya nggak nangkep orang Pak. Ya. Atau mohon maaf orang yang punya wewenang otoritas, ya kita sebagai guru di pesantren Pak, ya nggak boleh husnuzon. Anak-anak udah keluar kemana? Wah husnuzon mungkin dia padahal dia sedang ya ini. Atau kita orang tua Pak mendidik anak-anak kita, ya kadang-kadang kita lihat tiba-tiba dia sembunyiin HP-nya. Oh nggak apa-apa, kita lagi baik. Itu lagi nonton yang enggak itu, ya. Ini tapi secara umum Pak kepada kaum muslimin, orang-orang kita hendaknya kita selalu mengedepankan husnuzon, ya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi. Baik, mari kita tutup kalau begitu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.